tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu etika berpancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, etika berpancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah etika berpancasila dalam kehidupan profesi kebidanan. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Apa sih norma itu? Ya, norma yaitu sebuah patokan yang berguna untuk mengukur atau menilai suatu tindakan atau perbuatan manusia. Norma juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya perselisihan antar individu di dalam lingkungan masyarakat. Jika seseorang melanggar norma, maka akan ada sanksi yang diterima. Dengan begitu, kehidupan di lingkungan masyarakat lebih teratur, tertib, dan tercipta kedamaian. Yang pertama, ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan yang muncul dari hubungan antar individu yang didasarkan pada kebiasaan dan kepantasan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma ini bersumber dari budaya dan adat istiadat sehingga bersifat relatif, khas, dan bisa saja berbeda-beda dengan lingkungan masyarakat lainnya. Bagi seseorang yang melanggar norma kesopanan akan mendapat sanksi yang sifatnya tidak terlalu tegas berupa teguran, celaan, atau ejekan untuk memberikan efek jera dan rasa malu, sehingga pelanggar tidak akan mengulang perbuatannya. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan atau pedoman hidup yang didasarkan pada sanubari dan hati nurani manusia mengenai baik buruknya suatu perilaku atau tindakan. Dengan adanya norma ini, seseorang akan selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Bagi para pelanggar norma kesusilaan juga akan mendapatkan sanksi yang sifatnya tidak tegas, yaitu berupa rasa malu, penyesalan, dan rasa bersalah atas pelanggaran yang dilakukannya. Untuk yang ketiga, ada norma hukum. Norma hukum yaitu segala peraturan yang dibuat oleh lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan dan perilaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma ini bersumber dari jurisprudensi dan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat tegas, mengikat, serta memaksa semua orang untuk mematuhinya. Norma hukum memiliki fungsi yaitu sebagai pelengkap dan mengatur berbagai hal yang tidak ada pada norma lainnya. Sanksi yang dikenakan untuk norma hukum juga lebih berat dibandingkan norma lainnya, yaitu berupa denda, hukuman penjara, bahkan hukuman mati. Dan yang keempat, ada norma agama. Norma agama merupakan norma yang menjadi pegangan dan pedoman hidup setiap manusia yang bersifat pasti dan mutlak. Norma agama juga digunakan sebagai alat untuk mengatur tata cara peribadatan dan hubungan individu dengan sesamanya. Sanksi yang diberikan untuk para pelanggar norma agama berupa hukuman akhirat. Setiap manusia yang melanggar norma agama tidak akan mendapatkan sanksinya secara langsung, namun akan diterima saat ia meninggal dunia. Dan yang kelima, untuk yang terakhir, ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan merupakan aturan sosial yang berbentuk baik secara sadar maupun tidak sadar yang dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi sebuah kebiasaan. Bagi pelanggar norma ini, sanksi yang diberikan berupa teguran, ejekan, kritik, atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitar lingkungan tersebut. Budaya berpakaian orang luar. Budaya berpakaian yang selalu terupdate dengan style luar bahkan dengan harga yang sangat tinggi juga dapat membuat kehidupan di Indonesia menjadi terganggu. Dengan update-update hal tersebut biasanya menyebabkan kesenjangan dengan orang-orang sekitar sehingga norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut diabaikan. Kebiasaan-kebiasaan orang luar. Orang-orang luar yang biasanya melakukan hal-hal yang diperlukan pada lingkungannya seperti minum minuman keras untuk menghangatkan tubuh. Tetapi,
Beberapa orang di Indonesia menyalahi dan meminum minuman keras tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga membuatnya mabuk dan dapat membuat perilakunya di lingkungan masyarakat tidak terkontrol. Orang luar berbicara tanpa adanya adat dan istiadat, sehingga mereka biasanya berbicara dengan hal yang sama terhadap orang tua, bahkan teman, tanpa adanya perbedaan bahasa yang digunakan. Karena hal tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan anak muda yang merupakan pilar dari bangsa ini harus tetap menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya di Indonesia. Etika sosial dan budaya. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Etika pemerintahan dan politik. Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis. Etika ekonomi dan bisnis. Etika ini bertujuan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi, maupun keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan ekonomi dengan kondisi yang baik dan realitas. Etika penegakan hukum yang berkeadilan. Etika ini bertujuan agar penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan. Etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Etika ini diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis, dan objektif. Etika berpancasila dalam kehidupan profesi kebidanan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. 2. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. 3. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. 2. Dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. 3. Bidan merawat pasien dengan penuh rasa cinta serta sikap tenggang rasa dan tepa selira. 4. Membela pasien pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman. 5. Bidan memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. 6. Meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. 1. Mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 2. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Sebelum melakukan tindakan keperawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. 2. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. 2. Perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila perawat atau bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar perawatan. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek penerima. Aspek ini meliputi sikap bidan yang selalu ramah, periang, selalu tersenyum, menyapa semua pasien tanpa membedakan golongan, pangkat, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga pribadi utuh. Dan agar dapat melakukan pelayanan sesuai aspek penerimaan perawatan harus memiliki minat terhadap orang lain dan memiliki wawasan yang luas. Aspek perhatian. Aspek ini meliputi sikap bidan dalam memberikan pelayanan keperawatan perlu sikap sadar, murah hati dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan, memiliki sensitivitas dan peka terhadap setiap perubahan pasien, mau mengerti terhadap kecemasan dan ketakutan pasien. Aspek komunikasi. Aspek ini meliputi sikap bidan yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Adanya komunikasi yang saling berinteraksi antara pasien dengan perawat dan adanya hubungan baik dengan keluarga pasien. Aspek kerjasama. Aspek ini meliputi sikap bidan yang harus mampu melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Aspek tanggung jawab. Aspek ini meliputi sikap bidan yang jujur, tekun dalam tugas, mampu mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten, serta tepat dalam bertindak. Bidan yang baik adalah bidan yang tidak pernah marah dan selalu tersenyum. Dalam menjalankan profesi sebagai bidan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien merupakan sebuah kewajiban, bukan semata-mata hanya karena uang. Ketulusan melayani tanpa membeda-bedakan satu sama lain merupakan salah satu implementasi dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Ketulusan bidan sesuai dengan sila Pancasila yang dapat mempercepat kesembuhan pasien.